Pasar global masih diwarnai resiko volatilitas di tengah ketidakpastian global, tensi geopolitik, serta arah kebijakan The Fed. The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25% hingga 5,5% yang merupakan level tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Risalah FOMC pada bulan Mei lalu mengatakan bahwa The Fed tidak menaikkan suku bunga, namun perlu mempertimbangkan data ekonomi sebelum memutuskan untuk menurunkan suku bunga. The Fed harus bersabar dan membiarkan kebijakan restriktif melakukan tugasnya karena inflasi tetap tinggi. The Fed menilai beberapa risiko positif terhadap inflasi, terutama dari peristiwa geopolitik dan mencatat tekanan inflasi terhadap konsumen, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, terlihat dari peningkatan penggunaan kartu kredit dan layanan pay later services, serta peningkatan tunggakan untuk beberapa jenis pinjaman konsumen yang berisiko terhadap penurunan konsumsi. Sementara survei dari CME FedWatch Tool menunjukkan proyeksi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed terjadi satu kali pada September 2024 sebesar 25 basis poin menjadi 5,00 hingga 5,25%. Mayoritas bursa saham Amerika ditutup menguat pada bulan Mei di tengah kinerja laporan keuangan emiten yang melampaui ekspektasi serta kenaikan beberapa saham teknologi mega cap. Sementara itu, bursa saham Asia mulai rebound di tengah volatilitas global serta ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September. Dan didukung oleh pernyataan IMF yang merevisi target pertumbuhan ekonomi China meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi China ke level 5% dari sebelumnya sebesar 4,6%. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam memitigasi dampak ketidakpastian global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada level 6,25% dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada bulan Mei 2024 di tengah aliran dana asing yang konsisten mencatatkan outflow dan pergerakan saham big banks yang merupakan penggerak IHSG serta kebijakan hawkish The Fed yang membebani pasar keuangan Indonesia. Imbal hasil obligasi 10 tahun ditutup pada level 6,8% hingga 6,9% pada bulan Mei 2024, sudah turun dari level tertingginya bulan lalu pada level 7,2%. Pergerakan yield obligasi Indonesia dipengaruhi juga oleh tekanan pada rupiah, khususnya dari hasil data transaksi berjalan atau current account, di mana terjadi defisit current account sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 0,6% terhadap GDP. Namun secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh dan inflasi global pun dalam tren menurun. Sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,6% sampai 6,8% hingga akhir tahun 2024. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko fluktuasi yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.